Semua paman-paman, bibi-bibi, adik-adik, kakak-kakak, semua saudara yang hadir, semoga dirahmati Allah. Hidup kita itu cuma 3 hari. Hidup cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, sama hari besok. Maka yang harus kita perjuangkan di hadapan Allah ada 3 hal. Yang pertama yang kita perjuangkan adalah kita harus terus-menerus menjadi hamba yang ta'alluq billah, selalu terkait hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, maka jadilah orang tua yang soleh dan solihah, yang selalu mengaitkan hatinya, pikirannya, perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa itu orang yang cerdas menurut Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang cerdas hatinya, cerdas pikirannya, cerdas menurut Allah, ulul albab, adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah, mengaitkan hatinya, pikirannya, perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen anaknya baca Quran terus tiap hari, orang tuanya baca Quran. Nah, baca Quran, orang tuanya mainan HP. Nah, berbakti kepada orang tua, kitanya nyakitin hati orang tua. Nah, jadi anak soleh, kitanya durhaka. Na'udzubillah. Kalau pengen anaknya jadi anak yang birrun, maka kita harus birrun juga kepada orang tua. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baktilah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anak keturunan kalian berbuat baik juga kepada kalian. Kalau kita pengen anak kita nanti setelah kita mati ngedoain kita, maka kita yang jadi anak banyak-banyak doain orang tua. Coba hadirin, sehari semalam berapa kali kita doain orang tua kita? 5 kali, pelit namanya. Minimal 1000 kali. Sehari semalam itu kalau mau dianggap menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, dicatat di hadapan Allah, minimal 1000 kali doain orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cuma habis sholat. Itu juga kalau ingat, itu juga kalau enggak lupa, itu juga kalau enggak keteteran sama masak, sama ngelayanin suami sama anak. Betul? Iya. Hidup cuma sebentar. Kemarin kita cuma jadi anak-anak, sekarang udah jadi orang tua yang punya anak. Besok kita jadi kakek nenek, udah ada nenek di situ. Alhamdulillah. Betul. Dulu
Dulu kita masih nyusu, sekarang kita nyusuin. Dulu kita nggak punya gigi, sekarang gigi udah mulai hilang. Betul? Gimana besok? Kalau besoknya mau menjadi orang-orang yang keturunannya soleh, keturunannya solihah, maka kita harus menjadikan diri kita bermujahadah, bersungguh-sungguh juga mendapatkan gelar soleh, solihah, insya Allah. Caranya yang pertama, terus-menerus berzikir kepada Allah. Ya, mau berdiri bismillahirrahmanirrahim, mau duduk bismillahirrahmanirrahim, sudah duduk alhamdulillah, mau minum bismillahirrahmanirrahim, sudah minum alhamdulillahirabbil alamin. Terus saja, banyak zikirnya itu. Gara-gara begitu doang banyak zikirnya. Mau ngelangkah bismillah, mau pakai baju bismillah, mau ngapa-ngapain bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai baju nggak baca bismillah, maka sama juga kita makein baju iblis dan syaitan. Kalau buka baju nggak baca bismillah, dipelototin sama iblis sama syaitan. Naudzubillah ini. Ya. Kalau kita pakai sendal nggak baca bismillah, kita makein iblis dan bala tentaranya sendal. Maka apa-apa kita kaitkan dengan Allah, itu ta'alluq billah. Yang kedua, jadilah manusia yang takhalluq. Kalau mau anaknya nggak ngelawan, anaknya nurut, anaknya berakhlak, kitanya juga harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan anak keturunan yang berakhlak kepada kita kalau kitanya tidak berakhlak kepada orang tua? Orang tua ngomong kita lebih tinggi omongannya, orang tua ngomong kita cut omongannya. Itu akhlak yang tidak baik. Orang tua memerintahkan kitanya, tidak mau menuruti orang tua, menasihati kita nggak melakukan. Itu akhlak yang tidak baik di hadapan Allah. Padahal Allah meletakkan orang tua untuk ditaati itu setelah mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tinggi derajat keridhaan orang tua, sehingga baginda Rasul mengatakan ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ajarin akhlak. Yang ketiga, kalau mau sukses di hadapan Allah dunia akhirat, ajari diri kita, anak keturunan kita, selain ta'alluq dan takhalluq, tahakkuk. Apa itu? Artinya hakikatnya semua yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah, sehingga mewajibkan kita bersyukur kepada Allah. Apa yang ada pada diri kita dari sesuatu itu, kita bisa sholat, itu anugerah dari Allah, pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong nggak mungkin bisa sholat. Kita walaupun segimana gencarnya gencatan senjata dengan istri, tapi kalau Allah bilang kun, jadi hamil. Betul. Kita walaupun sebagaimana kerasnya berjuang mendidik anak, kalau Allah nggak tolong nggak bakalan jadi anak soleh-solehah. Maka setiap kali melihat kenikmatan dan anugerah dari Allah, janganlah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan calon bayi dari Om Eka dan Mbak Lis itu diselamatkan oleh Allah, keluar dari perut ibunya dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun, menjadi orang yang soleh atau solihah, menjadi manusia yang banyak manfaatnya kepada umat Rasulullah SAW, sukses dunianya, sukses akhiratnya, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.